teman belajar, how are you today? I hope you are all fine. In this video, we will learn about singular and plural nouns. Apa sih yang kalian ketahui tentang singular and plural noun? Masih susah nggak sih untuk bedain gimana ya untuk merubah singular noun ke plural noun dalam bahasa Inggris? So, don't worry, we will learn about this today. Understanding singular and plural noun are one of the basic requirement for understanding nouns. Jadi, kalau misalnya kita pengen mengerti tentang kata benda, kita mesti tahu dulu nih tentang singular and plural. Depending on the number of quantity, nouns are of two types, singular noun and plural noun. Both singular and plural is very easy to spot in the English language. So, in this video, we will learn the definition, rules, examples, and mini quiz related to singular and plural nouns. So, let's check this out. Okay, let's talk about the definition of singular and plural noun. Tapi sebelum itu, kita mesti tahu dulu nih, noun itu apa aja sih dalam bahasa Inggris? Nah, noun atau kata benda dalam bahasa Inggris bisa berupa people, orang, thing, benda, animal, hewan, place, tempat. Jadi, noun itu bukan cuma berupa benda aja ya. Jadi, kalau misalnya ada orang, hewan, nama tempat, nah itu bisa juga kita kategorikan sebagai noun. Nah, sekarang apa sih singular noun? Nah, secara gampangnya adalah dari kata single. Nah, single itu kan berarti satu. Nah, singular noun means one. Plural nouns means more than one. Nah, plural itu jamak, jadi lebih dari satu. Nah, sampai sini paham ya? Jadi, singular satu, plural lebih dari satu. There are a few basic rules for converting singular nouns into plural nouns. So, let's go to the rules number 1. So, in rules number 1, the plural of nouns is usually formed by adding s to a singular noun. So, just add s. Jadi, hanya tambahkan s aja di belakang kata benda. Look at this example. A lamp, sebuah lampu. Two lamps. Nah, ketika lampunya lebih dari satu, di sini ada dua lampu, jadi lampnya tambahkan s. A lamp, two lamps. A cat, three cats. A fork, five forks. A flower, 10 flowers. A pen, 9 pens. It's easy, right? Ya, jadi ini adalah basic rules dari singular ke plural. Jadi hanya tambahkan s. Next, rules number 2. So, nouns ending in s, z, x, sh, and ch form the plural by adding es. Jadi, kalau misalnya ada kata benda, belakangnya itu S, Z, X, SH, CH. Nah, itu perlu ditambahkan ES. Jadi, nggak cuma S aja ya, tambahkan E dan S. Look at these examples. A church. Nah, belakangnya CH. Ketika church-nya ada dua, jadi two churches. Ya, mesti tambahkan E dan S. Churches. A glass. Three glasses. A fox. Five foxes. A brush. 10 brushes. A quiz. 4 quizzes. Nah, semuanya itu tadi mesti tambahkan E dan S.
Karena tadi yang shirt itu belakangnya CH, yang glass belakangnya S, fox belakangnya ada X-nya, yang brush belakangnya SH, yang quiz belakangnya ada Z. Nah, semuanya ditambahkan ES kan? Okay, come on. Let's go to the rules number 3. So, in rules number 3, nouns ending in Y preceded by a consonant is formed into a plural by changing Y into IES. Jadi, kalau misalnya ada kata benda nih, belakangnya Y. Tapi, sebelum Y itu, sebelumnya itu adalah kata huruf konsonan. Nih, huruf konsonan. Jadi huruf mati ya, huruf konsonan. Nah, itu kita ubah singular ke pluralnya, tambahkan IES. Jadi Y-nya diganti I, lalu tambahkan ES. Jadi IES. So, look at these examples. A lady. Two ladies. Nah, Y-nya berubah jadi I, lalu tambahkan ES. Two ladies. A city become 3 cities. A strawberry, 5 strawberries. Nah, lihat kan semuanya di sini huruf konsonan semua ya, lady. Sebelum huruf Y itu ada D, huruf konsonan. City. Sebelum huruf Y itu huruf T, huruf konsonan juga. Strawberry. Sebelum huruf Y itu ada R. Nah, R itu huruf konsonan. Jadi kalau misalnya dianalisis yang kata bendanya itu belakangnya Y, tapi sebelum Y ini adalah huruf konsonan, berarti langsung ubah Y-nya jadi I, lalu tambahkan ES. Oke? Rules number 4. Noun ending in Y preceded by a vowel form their plurals by adding S. Nah, kalau tadi di rules yang number 3, kalau sebelum huruf Y itu adalah konsonan, nah sekarang gimana sih kalau misalnya sebelum huruf Y dia tuh vowel, huruf vokal A, I, U, E, O. Nah, ternyata hanya tambahkan S aja ya. Jadi kalau yang tadi yang konsonan itu IES gitu ya, IES, Y-nya diubah jadi I lalu tambahkan ES. Kalau yang konsonan hanya tambahkan S aja, jadi Y-nya nggak perlu diotak-atik. Oke? Look at these examples. A boy become 2 boys. 1 day become 3 days. Nah, karena nggak mungkin kalau misalnya boy jadi Y-nya diubah jadi I, jadi boyes. Itu nggak proper. 1 day jadi days. Nggak pernah kita lihat. Makanya sebelum huruf Y itu huruf vokal, berarti hanya tambahkan S aja gitu ya. Oke, is that clear? So, it's easy peasy, right? Gampang kan? Nah, jadi ini baru part 1. Nanti part selanjutnya kita akan bahas lagi tentang rules singular and plural noun. Thank you for watching. Stay safe, stay healthy. Don't forget to like, comment, subscribe, and share this video if this video is useful for you. Bye!